Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Gimana liburannya? Menyenangkan? Atau sudah mulai apa? Mulai bosan liburan? Kalau bosan liburan, ayo kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ya, kita ngobrolin lah tentang situasi politik. Saya kira supaya nanti sehabis liburan nggak kaget-kaget ya. Nanti banyak orang keasikan liburan gitu, tiba-tiba balik ke Jakarta, loh kok situasi berubah. Tapi kalau para politisi, saya kira liburan kali ini pasti banyak yang lebih memutuskan untuk tidak ini ya Mbak, tidak libur deh, lebih baik di Jakarta nunggu reshuffle gitu ya. Iya, iya, sambil sambil mencari tahu begitu kan, kan sudah ada bau-baunya dan kemudian Ya, kita ya, ya, aja ya. begitu. Oke, oke. Karena itu saya dan Mbak Agi ngajak Anda untuk ngobrol, membaca berita di balik berita dalam program Off the Record. Ya, Mbak Agi masih bersama saya, Hersun Arif. Dan saya Gibeta, ya semoga kita walaupun ini sudah sepertinya situasi gitu agak menurun ya situasi politik dan sebagainya, kegiatan hukum dan sebagainya, tapi kita tetap akan memperbincangkan itu dan menjadi sesuatu yang hangat supaya kita tetap update. Ya, ya. Ini kan yang paling ditunggu-tunggu terutama oleh para politisi. Kalau kita rakyat biasa, saya kira tidak peduli dengan mau reshuffle mau enggak ada urusannya itu. Tapi reshuffle ini sekarang mulai rame dan ini sangat menarik karena muncul isu gitu ya. Ini muncul Ya. isu yang bahwa ini kaitannya dengan Nasdem yang mau jadi reshuffle menteri, katanya mau diganti salah satunya Menteri Pertanian, dan yang cukup mengagetkan disebut bahwa politisi ini apa sekarang namanya ya, politisi Perindro ya, soalnya ini banyak banget sebelumnya, ini kan dia pernah di PBB terus di Nasdem, sekarang jadi Di Perindro. Demokrat. Sorry, bukan Nasdem. Nasdem bukan ya, di Demokrat ya yang benar ya. Ya, Demokrat dulu, iya betul. Demokrat. Ya, ya. Terus kemudian sekarang di Perindo, Guru Bajang ya, Zainul Mahdi sebenarnya namanya ya. Panggilannya Tuan Guru Bajang, ini katanya mau jadi Menteri Pertanian. Ini yang sekarang dia lagi hot issue gitu di akhir Desember ini, dan juga masih berkaitan dengan Nasdem itu, apa ini Mbak jabatannya Pak Siswono Yudhoyono di Nasdem? Ketua Dewan Pertimbangan sepertinya ya Mas Hersu Ya, ya. Ketua Dewan Pertimbangan Partai juga mengundurkan diri. Saya kira Ya. ini imbas dari pencalonan Anies Baswedan ya. Kelihatannya seperti itu. Ya. Meskipun belum ada penjelasan. Ini juga cukup menarik. Apalagi Mbak selain dua topik itu? Ya, sepertinya kemarin kan kita memperbincangkan soal Hasnaini ya, wanita emas. Wanita emas ya. Ya, ya. Ya, kemudian ada perkembangan terbaru, dia mengklarifikasi ucapannya tersebut, begitu. Jadi tampaknya kalau seandainya ada perkembangan tersebut yang tadinya ada rencana dari pengacara untuk melaporkan ke kepolisian atau mungkin ke Bareskrim atau apa, ya menjadi sepertinya itu tidak berjalan lagi begitu ya. Ya, ya pernah kemarin kita singgungkan, saya agak curiga apa iya ini betul ada pemerkosaan atau dan pelecehan seksual atau pemerkosaan gitu. Saya waktu itu menduga dari foto-foto yang dikirimkan ini konsensual gitu. Tapi kalau sekarang dia kemarin menjawabnya profesional. Nah, ini penghubungannya profesional. Ini bisa diartikan macam-macam juga ini nanti ya. Oke, itu isu yang juga cukup menarik. Apalagi Mbak? Iya juga, akan ada peraturan baru ya dari pemerintah, yaitu bahwa rokok nanti mulai tahun 2023 itu akan dibuat, peraturan pemerintah yang melarang untuk dijual ketengan. Ketengan yaitu artinya eceran, sehingga rokok harus dibeli dalam bentuk, minimal misalnya satu bungkus gitu, Mas Ya, Hers. ya, ya. Ini saya kira kabar buruk buat para perokok yang mohon maaf yang dananya terbatas, yang dia biasa beli eceran gitu ya. Tapi bisa jadi ini memang kabar baik gitu buat eh, mereka yang anti rokok dan juga khawatir anak-anaknya merokok. Terutama kan kalau kita lihat banyak sekali anak-anak SMP gitu ya, bahkan SD sudah juga merokok karena dia bisa membeli rokok eceran kan gitu ya, ketengan. Bahkan ada patungan yang mereka ngisapnya saling bergantian gitu ya. Kelihatannya gagah. Saya sering kalau tiba-tiba berjalan kaki gitu ketemu anak-anak yang terutama mohon maaf ya, ini saya mesti nyebutnya sekolah-sekolah yang sekolah malah nggak apa ya Mbak, sekolah-sekolah Di pinggiran gitu yang ya. pinggiran kelas bawah itu malah pada merokok Mbak, anak-anaknya itu yang, Iya. dan mereka bisa bergantian gitu sambil jalan, habis rokok itu isap yang lainnya. Nah, ini saya Iya. kira nanti akan dampaknya. Oke, itu topik-topik yang saya kira juga cukup menarik. Tentu saja masih berlanjut, tapi ini media sosial ya soal
unjuk rasa terhadap Anies Baswedan di Solo kemarin ya, yang dilakukan oleh sejumlah orang. Katanya para pengunjuk rasa ini nggak dapat nggak uang sakunya nggak dibayar. Tapi ini kelihatannya munculnya di media sosial dan bukan media-media arus utama ya, Mbak ya. Iya betul. Kalau berita soal unjuk rasanya sendiri itu banyak Yes. diberitakan oleh media arus utama. Tapi kemudian berita soal tidak dibayarnya begitu ya para pengunjuk rasa tersebut itu munculnya yang ramai itu ada di media sosial dan kemudian kita pun dari off the record tidak bisa mengkonfirmasi begitu ya karena memang tidak jelas. Itu sebenarnya dia tidak jelas karena bukan berbentuk organisasi ya, dia hanya mengatakan atas nama warga Solo Raya begitu. Jadi warga berupa warga begitu kan mereka mewakili begitu klaimnya mereka dan kemudian tapi kalau seandainya memang itu benar itu rupanya menjawab mengapa demo itu hanya berlangsung 10 menit begitu dan kemudian hilang begitu saja. Biasanya demo kan masih agak lama begitu ya terus kemudian ada orasi dan sebagainya begitu. Sehingga para pelaku demo itu pun juga terus kemudian tidak ketahuan lagi mereka itu siapa sebetulnya begitu. Oke. Oke, mari kita mulai apa kalau menurut Anda yang usul yang kita bahas dulu soal spekulasi reshuffle ya Mbak ya saya kira ya. Iya, iya. Itu oke Oke. juga. Kita mau apa sweet duluan yang Mbak Agi atau saya dulu? Mas Irsu saja. Oke. Ini saya kira masih erat kaitannya dengan desakan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP ya untuk melakukan reshuffle terhadap dua orang menteri. Ini kelihatannya turun. Kalau sebelumnya kan diminta di reshuffle semua. Sekarang yang jadi sasaran dua orang menteri. Kemarin kita juga bahas kenapa kok cuma dua menteri gitu, kenapa tidak tiga-tiganya. Kan yang dijadi sasaran ini kan Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Kehutanan gitu ya. Ini mesti jujur saja ini kalau dari sisi kementerian ini relatif kementerian basah lah ya karena pertanian itu juga banyak sekali itu anggarannya juga cukup besar. Kemudian Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini kan ada berkaitan dengan soal hutan, soal dan izin-izin untuk alih fungsi hutan dan sebagainya. Ini proyek-proyek gede. Jadi kelihatannya memang ini jadi inceran dari partai-partai politik untuk mendapatkan portofolio itu. Kan kita tahulah kenapa partai politik itu berebut masuk ke dalam kabinet itu kan selain ada proteksi masuk dalam kekuasaan, tapi tentu saja adalah konsesi-konsesi yang mereka punya, sumber daya ekonomi yang ada di kementerian itulah yang sebenarnya menggoda partai politik. Kenapa? Karena partai politik itu saja butuh biaya cukup besar dan itu biasanya kementerian-kementerian yang disebut kementerian basah lah yang jadi rebutan gitu ya. Itu kayak Kementerian Perdagangan itu biasanya jadi rebutan kan gitu ya. Kementerian Perindustrian terus termasuk gitu. Terus juga ada portofolio yang penting seperti Kejaksaan Agung dan sebagainya itu penting biasanya diperebutkan juga gitu. Nah, ini sekarang yang disebut yang cukup mengagetkan kenapa yang muncul namanya Perindo ini saya kenal kok yang memunculkan isu ini namanya Yos Nggarang. Ini Yos Nggarang ini seorang aktivis gitu dan dia menyebutkan bahwa dia mendapat kabar yang akan diangkat menjadi Menteri Pertanian itu adalah Tuan Guru Bajang Zainul Mahdi. Tapi memang cukup mengejutkan menurut saya kalau memang betul, apalagi kemudian ini kan ditanggapi juga oleh Bang Rizal Ramli ya Mbak ya, soal isu ini. Tapi kemudian Perindo sendiri, juru bicara Perindo sudah menjadikan jawaban bahwa itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Tapi mari kita urut ya namanya kasus mengapa ini mengejutkan. Satu, Perindo sendiri ya Mbak ya. Perindo ini kan sebenarnya partai yang belakangan mendukung Pak Jokowi pada Pilpres 2014 ya menjadi pendukungnya Pak Prabowo kan gitu. Tapi kemudian akhirnya berpindah menjadi pendukung Pak Jokowi itu kelihatannya karena ada beberapa kasus ya kan. Haritanu pendiri Perindo ini sempat kena dugaan kasus korupsi di mobil AIDS dan kemudian juga ada laporan dari seorang jaksa yang dia melakukan pengancaman. Nah ini ada catatan kasus dan belakangan kemudian dia pindah ke mendukung Pak Jokowi pada Pilpres 2019 dan ya dengan resourcesnya yang luar biasa karena dia punya jaringan MNC kan gitu. Akhirnya dia dapat privilege walaupun tidak lolos parliamentary threshold tapi dapat jabatan menteri kan gitu ya. Wakil putrinya ya Anggela Tanu Sudibyo itu kan jadi wakil menteri Menparen Sandiaga. Iya.
Ya itu ya. Menparekraf, ya. Masih jadi menteri nggak ya, Mbak? Masih jadi wakil menteri nggak ya, Putri? Masih Oh, menjadi masih. wakil menteri dan aktif. Mhm. Oh, cukup cukup aktif ya. Ya, aktif. Ya, betul. Oh, oke. Ya, ya. Nah, ini kelihatannya kalau betul dapat tambahan dengan Tuan Guru ini juga sangat menarik karena satu tentu saja ini latar belakangnya kan beliau ini memang tidak ada latar belakang sama sekali soal pertanian. Beliau ini seorang doktor tafsir Al-Qur'an ya dari Ya. Al-Azhar Mhm. Kairo gitu, pernah jadi gubernur di NTB, dan latar belakang politiknya tadi yang menarik ya. Beliau juga kalau orang menyebutnya saya nggak mau menyebutnya seperti itu, politisi yang suka kutu loncat gitu yang disebutnya ya. Ya. Karena sebelumnya di PBB, waktu jadi gubernur waktu itu PBB, kemudian pindah ke Demokrat dan sekarang ke Demokrat. Perindo. Itu Dan kayak Nasdem dulu, baru kemudian Perindo. Ya. Nasdem pernah ya? Iya, pernah Mas Irsu. Mhm. Iya, betul. Jadi, kemudian santer ya mengenai, bahwa Mentan yaitu Syahrul Yassin Limpo itu akan di-reshuffle dan kemudian penggantinya itu, dikatakan adalah Tuanku Guru Bajang atau Zainul Mahdi begitu kan. Dan sekarang jabatannya adalah sebagai Ketua Harian Perindo begitu ya. Dan ini sebetulnya sih santer bahwa orang dari Perindo itu akan menggantikan, eee reshuffle yang dilakukan terhadap Nasdem itu sebetulnya kita sudah mendengar dari berapa bulan yang lalu ya. Tidak lama sesudah Anies diumumkan, diusung oleh Nasdem. Dan ketika itu terus kemudian dari beberapa pengamat politik dan juga yang dari DPR, DPD begitu ya, ketika kita diskusi itu mengatakan bahwa salah satu yang kemungkinan akan kadernya akan dinaikkan yaitu adalah dari Perindo. Dan rupanya ini kalau Sania jadi memang terjawab gitu ya. Dan Zainul Mahdi ini mungkin kalau dari sisi pertaniannya mungkin memang seperti kata Mas Hersu itu track recordnya tidak ada. Paling track record adalah pertanian di daerah ya, bagaimana dia mengajukan NTB ketika dia menjadi gubernur begitu kan. Kemudian dia ya lebih banyak di karena lulusan agama ya, jadi orang mengenalnya adalah Tafsir sebagai Quran ya, ulama tafsir. ya, orang mengenalnya sebagai ulama. Dan kemudian selain itu juga kalau kemudian ada suara begitu ya dari Bang Rizal Ramli ya saya rasa itu dia sebagai seorang ekonom begitu ya, kemudian mengaitkannya dengan masa lalu begitu ya, sejarah dari siapakah Zainul Mahdi ini. Kalau kita melihat memang ini tidak selesai begitu ya, seperti menggantung dulu kasusnya di divestasi tambang emas Newmont begitu Mas Hersu ketika dia menjabat sebagai gubernur. Karena pada waktu itu memang indikasinya adalah gubernur ketika dia masih menjadi gubernur NTB itu dia menampung dana di rekening pribadi dan istrinya begitu kayak yang bisa saya kutip dari Tempo, dari media-media lain seperti itu. Jadi ada sesuatu yang memang masih mengganjal begitu ya Mas Hersu. Dan kemudian di situ masuknya waktu itu kalau tidak salah adalah dugaan korupsi dan juga dugaan pencucian uang dan juga ada gratifikasi juga. Nah ini tentunya yang kemudian saya rasa kalau seandainya Pak Zainul ini akan diangkat begitu, ini tentu akan menjadi sesuatu yang agak hangat gitu ya untuk dipertanyakan karena mungkin kalau kita tahu menteri atau apa masih terganjal mereka memiliki sandera begitu ya, terutama mereka yang ingin naik menjadi capres atau cawapres itu kan seringkali tersangkut sama sanderanya begitu kasus hukumnya. Nah ini sementara Pak Zainul Mahdi ini juga memiliki masa lalu yang seperti itu begitu. Itu mungkin Mas Hersu dan kemudian juga sepertinya yang masih mengganjal juga dan kemudian banyak sekali dibantah itu adalah ketika PDIP menginginkan dua kursi kementerian ini di-reshuffle, kemudian alasannya adalah bahwa misalnya Menteri Pertanian dalam hal ini karena dia kita dalam keadaan swasembada beras begitu ya, kemudian melakukan impor. Nah itu lagi kemarin sudah kita bahas juga, tapi lagi-lagi itu yang dijadikan alasan sebagai kinerja atau performa tidak baik dari Menteri Pertanian yang saat ini. Padahal kita tahu Menteri Pertanian itu sendiri betul-betul menolak dari tahun 2020 2021 rupanya dia sudah menolak, tidak hanya pada tahun 2022 ini menolak impor tersebut karena memang kemampuan petani Indonesia untuk memproduksi itu sampai sekitar berapa 30 juta ton atau sekitar segitu Mas Hersu, dan kemudian konsumsi kita itu masih kelebihan sekitar 4 juta ton untuk konsumsi nasional selama 1 tahun gitu. Ya, 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 ya. Dan tentu saja pilihan kalau kemudian kenapa yang ditambah kursinya
itu Mhm. adalah Perindo. Ini kan juga menarik. Kenapa kan Mhm. kok kita tidak misalnya PDIP gitu kan? Ya. Bagaimanapun juga PDIP ini partai pengusung utama dari Pak Jokowi dan Pak Jokowi juga kader dan kita tahu kan portofolio kementerian dari PDIP itu nggak cukup prestisius ya, yang banyak sekali yang tidak cukup prestisius, misalnya Menteri Peranan Wanita, kemudian Menpat RB meskipun itu posisinya strategis tapi anggarannya kecil banget kan gitu ya. Beda dengan periode sebelumnya jadi Menteri Dalam Negeri gitu. Kenapa ini ditambahkan ke Perindo? Ini kalau benar, sekali lagi kalau benar, ini kan tentu saja soal otak-atik di reshuffle ini bukan semata-mata persoalan profesional atau kinerja, tapi lebih pada representasi dukungan partai politik kan begitu. Iya. Mhm. Iya iya betul sekali dan memang kalau, dari dukungan partai politik walaupun, dari Perindo ini masih non parlemen gitu ya, tapi rupanya dukungannya itu juga dianggap kuat begitu Mas Herssu sehingga mungkin, untuk memperkuat dukungan tersebut perlu diberikan kursi menteri begitu ya. Kalau kita melihatnya sih seperti itu agar supaya mengikat di tahun 2024 mereka tidak lari gitu. Nah, betul, karena latar belakangnya tadi ya, ini kan saya kira ini lebih pada kalkulasi apa ya, kalkulasi pragmatis lah gitu ya. Ya. Kalau kita nggak mau nyebut oportunis gitu dukungan terhadap Pak Jokowi, karena kalau lihat latar belakangnya dan Anda benar bagaimanapun juga Haritanu pendiri dari Perindo ini punya jaringan media yang sangat besar dan saya kira sekarang kalau ngomong sampai ke level bawah ke rakyat terutama kalangan emak-emak di level bawah itu penetrasi dari media-media yang di bawah MNC itu luar biasa kan, kita sebut RCTI Betul. misalnya gitu ya. Terus Sangat-sangat Mas Herssu, baik itu berupa berita maupun sinetron dan sebagainya. Sampai kalau anak-anak kecil, Mas Herssu tahu, anak-anak kecil itu hafal Mars Perindo. Mas Saking Perindo ya. mereka saking orang tuanya sering sekali menyetel, TV dari, MNC Group gitu dan kemudian kan seringkali, di sela-sela acara mereka, program-program mereka itu selalu diselingi dengan Mars, Perindo itu ditayangkan. Jadi memang dan, termasuk salah satu ya yang di papan atas kalau tidak bisa dikatakan nomor satu, kalau menurut saya sih memang jaringannya nomor satu. Karena di daerah itu juga masih ada, jaringan di daerah begitu yang tidak hanya jaringan nasional saja. Termasuk nomor satu media di Indonesia memang. Ya, dan kedua yang menarik itu adalah apa yang dilakukan oleh Haritanu. Ini kelihatannya mengumpulkan banyak sekali tokoh dan diberi jabatan-jabatan di MNC. Karena Pak ini Zainul Masdi ini juga salah satu komisaris di MNC. Terus Anda ingat mantan Ketua PBNU Said Agil Siraj juga jadi komisaris dan kalau tidak salah saya ingat saya ya Ketua Harian Gerindra itu Dasko itu juga jadi komisaris di MNC seingat saya. Nggak tahu saya Iya, jadi apa. Betul ya? terakhir terakhir kabarnya demikian Mas Herssu. Iya. Oke. Makanya saya agak agak terheran-heran karena jadi kelihatannya Haritano ini mudah-mudahan menebar jaring di mana-mana dan kalau kemudian nanti betul Zainul Masdi ini jadi menteri, ya ini luar biasa berarti dia sudah berhasil melakukan kapitalisasi terhadap jaring-jaring yang dia tebar gitu, termasuk dukungannya pada Pak Jokowi kan. Kita ingat juga kemarin ketika ulang tahunnya Perindo, Pak Jokowi kan juga hadir langsung dan di situ yang kita muncul masih ingat Pak Jokowi menyampaikan sinyal kepada Pak Prabowo bahwa ini waktunya giliran Pak Prabowo untuk jadi presiden kan gitu ya Pak itu ya acaranya ya. Iya, betul sekali. Jadi ini memang, memperlihatkan eee, prototipe bisnis di Indonesia begitu ya, di mana kalau seandainya di negara yang memang kepastian hukumnya itu masih dan kemudian permainan di penegak hukum itu masih, cukup signifikan begitu, kemudian, para pebisnis itu merasa harus punya cantelan politik. Kalau perlu dia punya Yes. partai, kalau perlu dia, memiliki kedekatan, bahkan, kalau ini dikawinkan begitu ya, anak-anaknya, cucunya kayak semacam itu, kemudian dikawinkan sehingga menjadi keluarga besar dari orang-orang partai tersebut, sehingga dia merasa kuat, siapapun yang nanti akan begitu akan berganti, tidak akan terganggu bisnisnya tersebut, begitu. Yes, oke. Mari kita tunggu apakah betul isu ini bahwa Perindo akan masuk kabinet dan menambah portofolio di kabinet dan kemudian yang masuk itu adalah TGB Zainul Masdi ya, mantan gubernur eh, Nusa Sumatera Tenggara Barat, Tenggara iya. Barat yang Anda sebut tadi dan juga disebut oleh Jos sekarang nih dia mempersoalkan ada beberapa kasus hukumnya yang masih belum clear sampai sekarang gitu ya. Iya. Oke,
soal ini saya kira mungkin kita bisa kaitkan juga dengan mundurnya Pak Siswono Yudhoyono ya dari Dewan Pertimbangan Nasdem gitu Mbak. Bagi yang Anda dengar seperti apa ini kemunduran ini Mbak? Iya, Pak Siswono ini sebetulnya sudah dari sekitar bulan November itu sudah santer Mas Hirsu bahwa dia akan mundur. Tapi memang tidak bisa dihubungi begitu ya oleh media yang kalau saya lihat sih begitu. Tapi lucunya juga dari pihak Nasdemnya sendiri ketika diwawancara begitu ya, baik itu Sekjen maupun yang lainnya itu juga mereka tidak dapat mengkonfirmasikan kepada Pak Siswono. Tapi kepada di media, di kalangan media itu sendiri sudah santer bahwa dia akan mundur begitu. Dan sekarang ini media sudah mendapatkan konfirmasi bahwa yang secara langsung dari Pak Siswono bahwa dia memang sudah mundur. Tapi kalau kita melihat pernyataan dari Sekjen yaitu Joni G. Plate yang diwawancara juga oleh media, dia belum mendapatkan surat pengunduran diri itu dari Pak Siswono begitu dan juga sehingga alasannya apa dia juga menyatakan tidak tahu. Tapi kalau seandainya kita melihat tampaknya ini memang sinyalemen Pak Siswono akan mundur ini mulai terdengar sejak Nasdem itu mengangkat Anies gitu ya, mendukung Anies atau mencapreskan Anies. Itu kemudian posisi dari Pak Siswono ini dipertanyakan gitu Mas Hersud, apalagi terus kemudian ada kader-kader Nasdem di daerah terutama yaitu seperti di NTT, di Papua begitu kan memang sebagian itu mundur begitu ya, memang di daerah-daerah tertentu ya. Ini ada kaitannya juga yang kemarin kita katakan, kenapa PDIP tidak menunjuk nama Joni G. Plate untuk mundur begitu? Kenapa dua posisi yang lain yaitu Kementerian LHK, Kehutanan dan kemudian juga Mentan yang ditunjuk untuk mundur untuk direshuffle yaitu antara lain karena memang suara PDIP juga kuat di NTT sehingga kalau seandainya mereka menunjuk Joni G. Plate gitu walaupun itu bukan kader mereka, tentu orang NTT juga akan bereaksi karena Joni G. Plate juga kebanggaan dari satu-satunya menteri dari NTT. Kalau benar memang mundurnya karena alasan dukungan terhadap Anies, satu saya kira ini memang pukulan yang cukup serius ya buat Nasdem. Karena ini saya kira kader senior lah yang mundur karena sejak awal beliau ini kan terlibat dari Nasdem. Tetapi yang kedua saya lihat kalau kita lihat backgroundnya Pak Siswono ya sebenarnya masuk akal kalau Pak Siswono itu mundur karena background beliau ini kan nasionalis. Sebenarnya beliau ini harusnya dari sisi politik platformnya lebih dekat ke PDIP karena beliau kan semasa mudanya di ITB menjadi aktivis GMNI ya Mbak ya. Dan tapi pada masa Orde Baru beliau ini kan aktif di Golkar dan kemudian pernah menjadi menteri di era Pak Harto dan kemudian baru setelah itu dia langsung ke Nasdem ya. Saya ingat saya dari Golkar langsung ke Nasdem. Iya, saya juga ingatnya tidak ada partai lain ya Mas Hersu sebelum dari ke Nasdem. Tapi menariknya pada tahun 2004 itu kan kita ingat Pak Siswono ini pernah menjadi cawapres dari Pak Amin Rais. Nah itu. Tapi pada waktu itu konteksnya Pak Amin Rais juga sedang mencoba memperluas segmen pasarnya juga. Pada waktu itu Pak Amin Rais tidak ingin dicitrakan sebagai tokoh Islam ya karena dengan membuat PAN bersama sejumlah tokoh-tokoh lain itu kan Pak Amin itu ingat sekali waktu itu beliau menganggap bahwa baju politik Islam itu terlampau sempit buat Pak Amin. Jadi akhirnya Pak Amin membangun PAN pada waktu itu. Ya tentu saja wajar kalau kemudian dia juga cukup dekat dengan orang-orang seperti Pak Siswono karena pada waktu itu ada orang seperti Gunawan Muhammad dan sebagainya kan yang ada di deklarator PAN ya. Terus anaknya Pak Oto Hasibuan saya jadi agak lupa putranya itu kan juga ada di situ. Ya, Bara Hasibuan Dan sebagainya. Tapi kan kemudian orang-orang semacam ini mulai tersingkir ya di PAN dan PAN kemudian kelihatannya balik lebih ke kanan dan sekarang Pak Anies justru kembali lagi ke kanan luar ini dengan mendirikan Partai Umat gitu ya. Gitu. Jadi itu saya kira backgroundnya ya tidak terlalu mengejutkan kalau kemudian betul Pak Siswono mundur itu karena alasannya Anies Baswedan. Mari kita tunggu bagaimana penjelasan lebih lanjut. Tapi bahwa Pak Anies Baswedan mundur itu sudah terkonfirmasi ya Mbak. Iya betul, dan kita juga menunggu siapakah pengganti untuk menjadi Dewan Pertimbangan karena rupanya Dewan Pertimbangan ini juga posisi yang cukup prestisius gitu dan signifikan karena menurut orang Nasdem sendiri juga nasihat-nasihatnya begitu cukup didengar dari Dewan Pertimbangan. Tapi kalau saya melihat pada tahun yang lalu pada bulan Juni 2021 itu
Pak Sutioso itu juga masuk ke Nasdem dan kemudian langsung diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan begitu. Dan saya sendiri pada waktu itu juga berpikir, Pak Sutioso ini kan termasuk orang yang selama ini membela Anies begitu ya. Jadi dia seperti kasus banjir ketika Anies dikuyo-kuyo itu seringkali Pak Sutioso ketika diminta pendapatnya dia mengatakan bahwa sekarang situasi sudah lebih baik, apa yang dilakukan Anies menjadi sudah lebih baik. Kemudian apalagi terhadap situasi di Jakarta, pembangunan seperti soal lingkungan, prasarana publik begitu ya, trotoar dan sebagainya itu seringkali menjadi sasaran pujian dari Pak Sutioso. Saya waktu itu sempat berpikir karena kita tahu pada tahun 2017 begitu Pak Siswono ini termasuk pendukung dari Ahok begitu ya. Dan kemudian ya tadi ketika disebutkan Bara Hasibuan juga yang ada di PAN itu kemudian makin terlihat dan kemudian betul-betul terpecah karena memang pada tahun 2017 karena menjadi kelompoknya bersimpangan karena Bara Hasibuan menjadi ada di sisi Ahok, kemudian Pak Amin begitu ya dari PAN itu lebih banyak ke Anies dan Sandiaga ketika itu begitu. Jadi sempat juga berarti di Dewan Pertimbangan Nasdem lebih berwarna nih. Saya pikir waktu itu begitu karena ada suara berbeda yang kemudian bisa bersatu di Dewan Pertimbangan. Nah, sekarang apakah dengan keluarnya Pak Siswono itu nanti akan menjadikan Pak Sutioso menjadi ketua Dewan Pertimbangan mengingat beliau juga sangat senior gitu Mas Hersu. Ya, saya jadi ingat-ingat, saya mencoba merecall, kelihatannya pada waktu deklarasi soal Anies memang Pak Siswono nggak kelihatan ya, Pak Siswono ya nggak kelihatan hadir ya. Iya ya, kita tidak. Kalau seandainya beliau ada kan pasti ada di depan ya. Saya juga Ya, tidak ingat sih ya. ya, ya. Oke, oke Mbak. Mbak kita pindah ke topik yang lain ya. Topik aslinya ini unik ini Mbak. Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa? Karena kan kita ingat betul bahwa kemarin video itu viral itu tidak lama setelah dia melaporkan Ketua KPU Hasyim Asyari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya, DKPP. Itu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 ya. Tapi dan itu kan faktor yang melaporkan Farhad Abbas ya, dan kemudian nggak lama videonya viral. Setelah video viral kemudian juga nyebar itu screenshot dan ada foto-foto, ada chattingan dan sebagainya. Tapi kemarin tiba-tiba muncul video pembantahan dari Hasnaini, dan yang saya agak terkejut kenapa dia menyebutkan itu bahwa menanggapi video yang viral dan dia membuat itu pada tanggal 11 Desember gitu loh Mbak. Ini yang jadi tanda tanya saya, apa yang terjadi ya? Apakah memang betul seperti dikatakan oleh Farhad Abbas dia dalam tekanan gitu ya? Dengan tekanan, dan dia membuat video itu dalam kondisi tertekan, tapi kemudian dia memberikan sinyal itu dengan menyebutnya salah tanggalnya gitu. Itu apa itu yang sampai sekarang saya masih jadi pertanyaan buat saya. Iya, saya pun juga berpikir Mas Hersu itu apakah kan terlihat betul bahwa dia membaca surat pernyataan gitu semacam itu ya walaupun tidak terlihat di kamera. Apakah di situ memang typo gitu ya? Jadi 11 Desember padahal maunya misalnya tanggal berapa Desember begitu kan ya. Tentunya sudah tanggal 22 lah karena itu kan dilaporkan ke DKPP tanggal 22. Kalau kita merujuk kepada peristiwa sebelumnya tanggal 11 Desember itu adalah waktu dari ketika Farhad menyatakan kepada media bahwa dia sudah mensomasi KPU begitu, sudah mensomasi khususnya Hasyim Asyari begitu. Dan somasi itu kemudian dia mengatakan apabila itu tidak dijawab, maka dia mengancam akan melaporkan ke DKPP dan juga ke penegak hukum begitu. Jadi kalau seandainya merujuk kepada tanggal tersebut, kenapa kalau seandainya tanggal tersebut dilakukan perekaman dari denial atau klarifikasi dari Hasnaini pada tanggal 11 tersebut, kenapa tanggal 22-nya masih dilaporkan ke DKPP kan begitu ya? Tapi sampai sekarang belum ada klarifikasi lagi tuh soal tanggal Mas Hersu, dan itu masih rame banget gitu. Jadi ini sebenarnya kronologisnya seperti apa begitu? Iya ya. Jadi artinya gini, tidak otomatis membantah video yang maksudnya video yang viral yang mana gitu, video dia yang mana gitu, karena kalau yang dimaksud video yang bikin heboh kan ada 2 poin yang kemarin bikin heboh. Satu soal skandal seks dia dengan ketua KPU, yang kedua soal bocoran bahwa KPU itu memang dipersiapkan untuk mendesain kemenangan pasangan cawapres Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Kan 2 isu itu yang Nah, yang mana yang dia bantah, karena itu terjadi. Saya sudah cek juga kepada
Dr. Ramadjani, salah satu ketua umum Parmusi yang juga hadir, bukan Parmusi, Masyumi, Partai Masyumi yang hadir juga. Tanggal berapa ini Anda membuat rekaman itu? Oh, tanggal 22 kata dia gitu. Jadi itu kan yang dibantah tanggal 11 gitu ya. Jadi menurut saya ini memang masih ada yang menjadi misteri ini, dan ini belum bisa dianggap selesai menurut saya gitu ya. Iya, apalagi ini sudah dilaporkan di DKPP, terus kemudian itu diikuti dengan pernyataan yang hanya berupa rekaman video yang diviralkan, yang kita tidak tahu rekaman itu dikeluarkan atau dirilis oleh siapa gitu, dan kemudian ini kan masih tetap berjalan artinya laporan di DKPP, karena tidak bisa sebuah pelaporan itu hanya tercabut begitu ya dengan sendirinya karena ada sesuatu yang viral di luar. Ini kan tidak resmi Mas Hersu, video tersebut juga gitu. Kalau seandainya itu dicabut, prosesnya berhenti, artinya pengacara, kalau seandainya Farhad masih menjadi pengacara dari Hasnaini, tentunya dialah yang secara resmi akan mencabut laporan tersebut begitu. Ya, iya, iya. Ini masih misteri menurut saya. Masih banyak hal yang menarik, tapi begitulah dunia politik, banyak dunia remang-remangnya gitu yang kita tidak tahu apa sungguh yang terjadi. Tapi sebenarnya kalau saya menyarankan ya, bagaimanapun ini Hasyim Asyari dan juga KPU kalau merasa mereka difitnah oleh Asna ini, yang dilaporkan balik gitu. Karena Betul. ini gini loh, nggak bisa dianggap selesai gitu, karena ini dampaknya kepada keluarganya Pak Hasyim Asyari, dan reputasi Pak Hasyim Asyari sendiri juga sangat besar ini. Kan kemudian orang jadi semacam public distrust, apalagi kepada KPU sendiri. Saya kira tim hukum KPU juga perlu melaporkan itu, karena tadi ada materi yang menyebutkan bahwa KPU ini dipersiapkan untuk memenangkan Ganjar Pranowo, kan itu juga soal yang serius. Orang jadi skeptis dong dengan penyelenggaraan pemilu itu. Jadi menurut saya perlu ini kasusnya dilanjutkan dan kemudian bergulir ke ranah hukum, dari situ kemudian jelas gitu persoalannya. Kalau saya sih menyarankan begitu, Mbak. Iya, betul sekali, saya setuju Mas Hersu, karena dari pihak Hasnaini sendiri pada rekaman yang disebar itu kan ada 4 rekaman begitu ya. Di salah satunya dia akan menyatakan bahwa bagaimana para pengacara tersebut atau teman-teman dari partai yang tidak lolos itu, yang ketika saat itu mendatangi dia di tahanan begitu, bisa melindungi dia kan, dan dia menyatakan bahwa saya sendiri sudah khawatir terhadap keselamatan saya. Nah, pernyataan itu yang kemudian dipegang dan menjadi bahan diskusi yang hangat. Apakah pernyataan klarifikasi dari Hasnaini itu kemudian ada di bawah tekanan? Dalam hal ini siapa yang menekan gitu? Kalau seandainya ada yang menekan ya, yang paling signifikan dari pernyataan Hasnaini itu sebetulnya bukan hanya soal dugaan gratifikasi seks, tapi soal penyebutan nama Pak Ganjar dengan Pak Erik. Itu yang lebih krusial, yang lebih signifikan begitu. Ya, makanya saya sampaikan, kalau soal gratifikasi seks urusan personal dengan Pak Hasyim Asyari dan keluarganya. Dan jangan lupa ya, orang itu biasanya lebih percaya pada informasi yang pertama gitu ya, Pak, daripada bantahannya kan gitu ya. Karena saya lihat lebih viral yang pertama daripada yang bantahannya kan gitu, Mbak ya. Terus yang kedua, KPU sebagai lembaga itu juga dirugikan dengan pernyataan tadi Pak tentang Pak Ganjar dan Pak Erik yang sudah disiapkan jadi pemenang Pilpres 2024. Nah, ini masih menarik, Mbak. Mari kita tunggu lagi. Banyak hal yang masih perlu diklarifikasi ya. Kita pindah deh, kita ngomongin topik lain, dan saya cuma mengingatkan nggak usah terlalu terkejut lagi nanti kalau ada perkembangan baru dari kasus Hasnaini ya. Oke, Mbak, silakan dilanjutkan. Iya, yang satu lagi yang belum kita bahas ini adalah soal rencana pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP begitu ya, soal pelarangan untuk menjual rokok dalam keadaan ketengan atau eceran atau satuan begitu. Dan itu akan mulai berlaku pada tahun 2023. Ini ada segi positif dan negatifnya Mas Hersu. Ya, jadi tentunya kalau yang positifnya, misalnya saya ditanya hal seperti itu, apalagi dengan dasar dari Kementerian Kesehatan itu alasannya adalah untuk melindungi perokok pemula atau remaja begitu, yang saat ini katanya sudah mencapai 10,6% dari jumlah remaja di Indonesia itu sudah menjadi perokok gitu, artinya menjadi perokok aktif, dan mereka biasanya kalaupun tidak bisa membeli secara apa itu namanya Mas Hersu, satu bungkus begitu ya, maka mereka akan membeli satuan begitu. Bahkan kata Mas Hersu tadi, satuan pun mereka rame-rame begitu ya, mereka hisap rame-rame. Dan itu salah satunya adalah untuk melindungi itu begitu. Maksudnya untuk melindungi para remaja supaya mereka
makin sulit untuk mendapatkan rokok. Dan selain itu pada peraturan tersebut juga antara lain nanti akan diperluas soal zona larangan merokok. Nah, itu kita setuju sekali lah ya. Di negara-negara yang sudah maju, yang mengutamakan kesehatan, lingkungan dan sebagainya, memang itu sudah makin ketat soal tersebut begitu. Nah, tapi yang kita pertanyakan Mas Hersu, apakah dengan dikeluarkannya PP ini bagaimana cara pengawasannya gitu? Mengingat yang menjual ini sampai gitu ya, sampai di istilahnya kalau seandainya ada warung di pinggiran hutan pun dia kan juga menjual rokok dalam keadaan eceran begitu ya, banyak sekali. Jadi dari jutaan begitu warung-warung kecil gitu, UKM, warung rokok. Nah, ini bagaimana pengawasannya dan kemudian apa tindakannya dan apa konsekuensinya begitu. Kita khawatirkan kalau saya melihat ini malah akan menjadi ladang baru dari suap atau misalnya ini ada konsekuensi hukumnya begitu ya Mas Hersu, denda atau apa, ini malah akan menjadi ladang baru untuk melakukan sesuatu yang ya itu tadi yang tidak baik begitu. Ya, ya, ya. Tapi yang jelas saya sepakat dengan Anda tadi. Saya mendukung tentu saja soal pelarangan rokok, bukan hanya ngeceran bahkan sebenarnya yang ini pun harus diperketat seperti negara-negara yang maju ya. Kalau beli rokok itu kan betul-betul diumpetin di belakang gitu, ditutup dalam kain hitam gitu, dan kemudian hanya orang-orang yang mau belanja itu nggak boleh dipajang gitu. Saya nggak tahu di supermarket kita apakah di Alfamart, di Indomaret apakah juga dilakukan semacam itu, karena nggak pernah beli rokok ya, jadi nggak memperhatikan itu. Tapi kan bagi pemerintah ini dilema ya, ada soal petani tembakau, ada soal cukai yang sangat besar dan sebagainya gitu. Tapi apapun kita namanya pengetatan dalam soal merokok ini menjadi sangat penting, tapi juga kemudian kalau toh dilakukan pengetatan semacam itu hanya jangan berlaku terhadap dampaknya terhadap kelas bawah saja. Ini jangan-jangan kan orang makan lebih membelinya nanti di minimat begitu daripada karena di minimat kan nggak eceran ya. Tapi sementara mereka yang sehari-hari menyambung hidupnya dari mengecerkan rokok dan sebagainya, ini kan juga punya dampak yang juga serius gitu. Tetap saja sebuah kebijakan itu harus mempertimbangkan berbagai aspek ya, ada manfaat dan mudaratnya. Oke, Mbak Agi, ya kita kelihatannya sudah bicara semua topik-topik yang penting yang tadi kita sodorkan, sudah kita bicarakan ya Mbak Agi ya. Iya Mas Hersu. Jadi kita minta untuk topik yang terakhir itu pemerintah untuk betul-betul ini bagaimana penerapannya, karena saya rasa ini menyasar banyak orang. Mengingat rokok di Indonesia itu udah seperti kayak pada sebagian itu sudah habit begitu Mas Hersu ya. Dan kemudian iya, kadang-kadang orang rela untuk berlapar-lapar asal bisa merokok begitu. Dan kemudian juga ini menjadi seperti semacam kenikmatan atau hiburan bagi masyarakat bawah begitu ya. Ya, tapi ada juga sekarang udah berubah, Mbak. Sekarang kelihatannya lebih baik lapar tapi asal bisa beli kuota. Ya, itu salah satunya. Dan rokok ini juga menjadi salah satu pendapatan yang cukup penting di warung-warung kecil, karena satu batang rokok itu dijual 2.000 itu dengan keuntungan yang hampir 50%, bisa 30%, 40%, seperti itu Mas Hersu. Ya. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Ini udara kelihatannya hujan sudah setiap hari kan, udara semakin dingin gitu. Tetap kita ingatkan hati-hati karena cuaca mulai memburukan, dan biasanya bulan Desember gini memang ada banyak sekali bencana ya, terutama banjir, longsor di beberapa tempat. Kalau Anda kebetulan sekarang sedang berlibur, misalnya di daerah-daerah yang potensial seperti bencana itu, apakah itu di tepian gunung, bukit, tepian sungai dan sebagainya, tetap waspada. Bagaimanapun juga keselamatan Anda itu sangat diutamakan. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap waras, berakal sehat, dan salam 0%. Salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.